Mana suratnya? Kata Umi, itu surat buat kakak, Tino. Astagfirullahaladzim. Tino kenapa nggak bilang sama kakak? Tino tahu kakak lagi nggak punya uang. Jadi Tino bohong supaya kakak nggak stres mikirin biaya sekolahnya Tino. Sayang, kamu nggak boleh bohong. Apalagi soal masa depan kamu. Kak, Tino nggak sekolah juga nggak apa-apa, Kak. Mendingan sekarang Tino nggak sekolah dulu. Nanti kalau kakak udah punya duit lagi, baru Tino sekolah lagi, Kak. Tino, kamu nggak boleh putus asa. Kamu harus yakin Allah itu maha pemberi. Buktinya, Om Ian dapat kerjaan. Dan kakak kan masih bisa kerja, sayang. Kamu harus percaya dengan kebesaran Allah. Ya? Kamu mau cari pekerjaan? Iya, siapa tahu di tempat kerjanya Mas Nanda masih ada lowongan, Lik. Mas Nanda di PHK-an. Oh ya? Nana kemana? Alah, nggak usah banyak tanya. Mana kamarnya Bu Ratna? Kamar. Oh, Nan kan nggak bisa masuk sembarangan. Ini kan bukan rumahnya Nan, iya kan? Diam kamu. Kamu jangan nggak usah banyak tanya deh. Sekarang mana kamarnya Bu Ratna? Nah, Bu Ratnanya sedang sakit, Non. Nah, pulang aja. Jangan pegang-pegang kamu. Pulang aja. Kurang ajar lu jadi pembantu. Bu Ratnanya lagi sakit. Masih punya muka menemui saya, hah? Saya perlu tanda tangan Mama. Ceh! Sekali lagi Mama ludahin saya, maka saya akan ludahi Arman, anak Mama, 100 kali. Mama tahu, Arman ada dalam genggaman saya. Jadi hidup atau mati Arman ada di tangan saya. Mama harus tanda tangan ini. Kalau enggak, maka Arman yang akan kena akibatnya. Ayo, tanda tangan. Surat apa itu? Alah, jangan buang-buang waktu. Toh biarpun Mama tahu isi surat ini juga Mama nggak bisa buat apa-apa. Mama nggak punya pilihan lain. Jadi sekarang tanda tangan. Ayo, tunggu apa lagi? Tanda tangan. Ingat, kalau Mama masih peduli sama Arman, tanda tangan. Makasih ya, Ma. Jangan sembarangan kayak gitu dong.
Biar Umi cuman pembantu, Umi tahu tata krama, tahu sopan santun. Terus mau apa? Mau apa? Ini kan rumah majikannya Umi. Jadi Non Eva nggak bisa seenaknya teriak di rumah majikannya Umi. Gitu Umi. Udah mulai kurang ajar. Kurang ajar. Majikan kamu aja takut sama saya. Jangan coba-coba ngelawan saya deh. Kamu tuh bukan siapa-siapa, tahu? Kurang ajar lo. Bang, majikan Umi takut sama Non Eva, Bang. Umi ditampar. Tadi di sini. Sekarang di sini lagi 2 kali. Mai, si Feli nggak masuk ya hari ini? Iya. Emangnya lo belum denger, Dit, apa yang terjadi sama si Feli? Tahu nggak? Nyeremin banget deh. Gue belum dengar. Emangnya kenapa sih? Si Feli kemarin pingsan di kamar ganti pakaian. Terus badannya menggelepar gitu di lantai. Tahu nggak? Kayak orang kesurupan gitu deh. Hus, kok kesurupan sih? Kalau badannya si Feli tiba-tiba menggelepar, berarti tandanya si Feli punya penyakit ayan, bukannya kesurupan. Kamu tidak perlu takut. Jauhkan teman kamu dari ibadahnya. Supaya mantra saya itu ampuh dan tidak menyakiti kamu lagi. Tapi gimana caranya? Kamu kan anak muda. Masa kamu tidak tahu caranya? Yang penting, jauhkan temanmu dari ibadahnya dan berilah kenikmatan dunia. Kalau tidak, semua mantra saya bakal mental. Dan kamu sendiri yang akan menanggung resikonya. Kamu akan menjadi tumbal dan kamu akan celaka. Ingat, sekali kamu nyebur ke dunia hitam, kamu tidak akan bisa untuk melepaskannya. Ngerti kamu? Mas tertarik. Ini burungnya laki-laki atau perempuan, Pak? Boleh ya jelas laki-laki. Nah, kalau burung perempuan itu suaranya nggak sebagus laki-laki, Mas. Kalau sampean mau, bayarin. Saya kasih bonus. Bonus apa, Pak? Ayo sangkarnya. Nah, burung mesti sama sangkar. Mau gimana? Berapa harganya, Pak? Waalaikumsalam. Cup. Udah, ini buat tante. Ini si Triwis. Triwis. Kok nggak bunyi? Jangan-jangan si Triwis stres nih. Gara-gara diterkam kucing. Aduh, yuk kasihan. Yuk sama mama, yuk mama kelonin. Iya Triwis. Mama kangen sama kamu. Ceriwis. Terserah deh. Mau pesan minuman, Neng? Enggak, Pak, makasih. Saya puasa. Oh, maaf. Saya boleh numpang duduk sini, Pak? Oh, boleh, silahkan. Makasih. Cepat balikan dompet Mbak ini. Ana? Dimas? Ayo cepat, kalau tidak kamu akan saya laporkan ke polisi. Ayo! Saya nggak nyopet Mbak itu kok. Jangan bohong kamu. Dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Kalau dia nggak bohong, kenapa kamu teriakan dia copet? Karena bukan dompet saya yang dicopet, tapi dompet Dimas. Astagfirullahaladzim. Ayo, mana dompet saya? Ayo, mana? Ayo, Mas. Makasih ya, An. Nggak nyangka kita bisa ketemu di sini. Kamu kerja di daerah sini? Enggak. Justru saya kesini mau cari kerjaan.
Kamu beneran mau cari kerja? Ambil, Tin. Duit? Iya, buat bayar uang sekolah kamu supaya nggak diskors. Jangan deh, Gil. Kenapa? Kamu kan harus membayar uang tunggakan sekolah kamu. Iya sih, tapi... Tapi kenapa? Kakak kamu kan belum punya uang, jadi pakai aja uang ini dulu. Uang sekolah aja ngutang, gak malu lo. Kalau lu nggak mampu bayar uang sekolah, kenapa lu nggak keluar aja? Jadi tukang koran kek. Ayo. Kamu jangan nolak, Tin. Kamu kan harus membayar uang sekolah kamu supaya nggak dikeluarin dari sekolah. Itu duit siapa, Gil? Ini tabunganku. Pakai aja dulu. Makasih ya, Gil. Nanti kalau misalnya Kana udah punya duit, saya bakalan ganti duitnya kamu. Insya Allah, kamu bakalan dapat pahala banyak. Karena kamu sering nolong orang di bulan puasa, Gil. Perusahaan kami bergerak di bidang kosmetik, tapi tidak fokus pada retail, melainkan suplai ke salon-salon dan spa-spa. Kamu sangat cocok untuk mengisi posisi sebagai sales representatif kami. Alhamdulillah. Fasilitas yang kami berikan untuk mengisi posisi sebagai sales representatif kami sangat baik. Nantinya kamu akan mendapatkan uang makan, terus juga akan mendapatkan uang transport dan gaji bulanan. Dan yang lebih utama adalah komisi penjualan yang cukup besar, 30%. Lumayan kan? Kapan saya bisa ikut tes seleksi? Bisa sekarang kan? Kamu tidak usah ikut tes segala. Kamu pasti lolos. Karena menurut kami, kamu itu sudah memenuhi persyaratan. Dan tanpa dites pun, kamu pasti lolos. Syarat utamanya adalah harus berpenampilan menarik, pandai berkomunikasi, dan masih single. Semua persyaratan sudah ada dalam diri kamu. Kamu masih single kan? Nggak usah putus asaan. Memang tidak gampang orang mencari pekerjaan zaman sekarang. Yang sedang bekerja saja bisa mendadak diberhentikan. Contohnya Nanda, suaminya Lika. Enggak, Ma. Saya nggak putus asa kok, Ma. Saya akan coba lagi besok. Tapi kan Adrian sudah bekerja. Mudah-mudahan bulan depan dia sudah bisa mengirimkan uang untuk kebutuhan kita. Ini perhiasan Mama yang terakhir. Tolong jualkan ya. Gelang ini pemberian almarhum Papa. Ma, gelang itu kan sangat berarti buat Mama. Mama simpan aja, jangan dijual. Mama juga nggak bisa diam saja. Mama kan perlu ke dokter, perlu obat untuk penyakit Mama sendiri. Nggak apa-apa. Ayo, jual aja. Ya kalau enggak, digadaikan nggak apa-apa. Udah mau pulang ya? Ya. Kelihatannya buru-buru. Ada janji? Biasanya jam-jam pulang kantor kayak gini, cari kendaraan umum susah. Mau saya antar? Biar kamu nggak telat. Makasih. Saya duluan. Apa kan aku bilang, Adrian pasti nggak akan bakal suka sama kamu. Kamunya aja yang kegeeran.
Ya, kalau cowok-cowok Banjarmasin sih mungkin lah tertarik sama kamu. Tapi kalau untuk Adrian, kayaknya kamu nggak ada apa-apanya deh. Lihat aja. Aku akan bikin cowok Jakarta itu bertekuk lutut. Wah, telat. Loh, kamu? Adrian, ban saya lagi kempes, Yan. Mana nggak ada tambal ban lagi. Tolongin dong, Yan. Kamu bawa bahan serep? Ada. Kamu mau bantuin kan? Bagaimana, Pak? Aset ini udah bisa saya jual. Ya, dengan tanda tangan dari persetujuan Ibu Ratna ini, Anda sudah bisa melakukan apa saja dengan aset perusahaan ini. Oke. Karena saya udah dapat penawarannya sebesar 5M. Saya sudah menduga. Diam-diam si Eva mau memperkaya dirinya sendiri. Dan lupa sama janjinya. Bapak tolong urus atur jual belinya ya. Ini data-data calon pembelinya. Untuk Anda atau untuk perusahaan? Ya untuk saya lah. Pokoknya semua transaksi harus masuk langsung ke akun saya pribadi. Bapak bisa atur itu kan? Mas, kita itu harus dapat bagian dong. Mas itu harus bicara sama Eva. Saya tahu, tapi saya lagi memikirkan bagaimana caranya memulai berbicara sama dia. Aduh, Mas, gitu aja kok pakai mikir segala. Mas itu tinggal bilang sama Eva, "Fa, saya harus dapat bagian dari penjualan aset perusahaan yang kamu lakukan itu." Gitu aja kok susah sih, Mas. Saya nggak mau Eva tersinggung, Vina. Apalagi marah sama kita. Makanya kita harus hati-hati cara ngomongnya. Pokoknya kita harus dapat uang. Lagi pulang ngapain Eva mesti pakai tersinggung segala? Dia itu seharusnya udah tahu kita itu harus dapat bagian. Itu hak kita kok. Sih pasti gimana sih? Dari mana Om tahu soal penjualan tanah itu? Oh, ini. Om nguping pembicaraan saya dengan pengacar saya barusan. Oh, bukan. Terus, kok Om bisa tahu rencana saya mau jual tanah itu? Begini, Om dengar dari staf perusahaan katanya kamu meminta dan menyuruh siapkan surat-surat dan data-data tanah yang di Cibinong itu. Iya. Mau kamu apakan tanah itu, Pak? Mau saya bangun. Nggak akan dijual. Saya ke Arman dulu ya. Kok Mas diam aja sih? Udah jelas dia itu bohong, Mas. Saya mau bilang apa lagi, Vina? Mas itu mesti desak dia dong. Orang bohong kok mau didiamkan aja. Keenakan dia nantinya. Sudahlah, Vina. Nanti kita atur lagi cara untuk mendesak dia, untuk meminta bagian kita. Uangnya juga belum dia terima kok. Ini udah buka puasa? Puasa Umi batal, Neng. Loh kenapa? Tadi Ibu udah cerita belum sama Neng soal kejadian tadi siang? Kejadian apa? Tadi kan Neng Eva kan datang ke sini. Terus udah gitu dia minta ketemu Ibu. Umi nggak bolehin. Dia nyerobot masuk aja, Neng. Terus dia maksa masuk ke kamar Ibu. Terus pas dia keluar, marah-marah Neng sama Uminya ditampar sama Neng Eva. Terus Umi kan kesal. Umi maki-maki aja dia.
Umi ikut marah-marah. Katanya puasanya Umi batal. Kamu sabar ya. Sabar Umi sebentar. Mama. Mama kenapa nggak bilang sama saya? Untuk apa kamu tahu? Toh semuanya sudah terjadi dan nggak mungkin diperbaiki lagi. Karena Mama khawatir Eva mencelakakan Arman. Maafin saya ya, Maya. Saya nggak ada di sini waktu Eva datang. Kenapa nasib kita seperti ini, An? Kita bukan saja kehilangan harta, tapi harga diri. Mama harus tabah. Tapi Mama nggak tahu apakah Mama bisa bertahan menghadapi cobaan yang berat ini, An. Mama harus yakin. Di balik semua ini, pasti ada hikmahnya, Ma. Dan insya Allah, di bulan suci Ramadan ini, kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, Ma, kita bisa merasakan nikmat dari hikmah tersebut. Ya. Mama udah minum obat? Habis. Habis? Tapi nggak apa-apalah. Besok kan Mama harus ke dokter, periksa. Jadi bisa sekalian beli obat, An. Sampai kapan kamu akan tinggal di rumah Pak Jo? Saya belum dapat kontrakan, jadi sementara saya tinggal di sini. Terima kasih ya. Tadi kamu udah bantuin saya. Tangan kamu jadi kotor tuh, karena gantiin ban mobil saya. Saya juga terima kasih, udah dapat tumpangan. Mampir? Nggak usah. Udah malam. Sampai ketemu besok. Saya mau istirahat dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bos sampai mengizinkan Adrian tinggal di rumah bos, berarti Adrian bukan pegawai biasa. Mungkin dia saudara Pak Jo atau partner bisnisnya. Saya harus bisa mendapatkan Adrian. Jadi Lisa itu bekas pacarnya Jo. Yang saya tahu, Bu Lisa itu naksir berat sama bos. Tapi tidak dilayani. Dulu Pak, Bu Lisa itu sering kesini Pak. Antar ini, antar itu, untuk menarik perhatian bos. Tetapi tidak berhasil. Bang, kita buka puasa di luar yuk. Malam ini semuanya sudah saya siapkan, Pak. Saya jadi nggak enak. Masa saya terus yang ditraktir sama Bapak? Sekali-sekali saya, ya Pak ya. Semuanya sudah saya siapkan buka puasa buat Bapak. Gimana, Pak? Ya udah. Saya ganti baju dulu ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak, Ibu nggak ikut terawih? Ibu mau istirahat, sayang. Tapi tadi Ibu puasa kok, Neng. Bukannya orang sakit nggak boleh puasa dulu? Nggak apa-apa, Ibu kan mau ibadah. Tapi kalau nggak kuat, pasti Ibu buka. Yuk, berangkat ke masjid sekarang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Dimas, udah lama? Ya, lumayan. Kamu dari mana? Tadi saya ikutan taraweh di musola rumah sakit ini, Om.
Sis, makasih ya. Sakit-sakit kok ikut sholat tarawih. Bukannya kamu di sini untuk istirahat? Saya masih kuat kok, Om. Lagian kalau puasa nggak afdol rasanya kalau nggak komplit sholatnya. Om Dimas ada perlu apa ke sini? Om mau tanya soal Ana. Kamu sudah lama kan kenal Ana? Kasian ke Ana, Om. Belakangan ini nasibnya terpuruk terus. Lagi dikasih cobaan kali sama Tuhan. Cobaan? Dulu dia orang kaya. Tapi belakangan nasibnya buruk, nggak tahu kenapa. Kalau benar mereka sedang mengalami kesusahan, kenapa Ana menolak Om tawarkan pekerjaan? Om Dimas nawarin pekerjaan sama Kak Ana. Iya, tapi Ana menolaknya. Nik. Taman dibagi. Sur, si Triwis belum bunyi juga ya? Tante udah bangun? Sur, kata kamu si Triwis cuma stres gara-gara diterkam kucing. Tapi kok sampai sekarang belum bunyi juga. Saya mana tahu, Tante. Saya kan bukan dokter. Hah? Dokter? Yoha, dokter. Kalau gitu Ceriwis bawa aja ke dokter hewan, Tante. Supaya nanti sama dokter diterapi. Iya, Sur, bener. Nanti sore aja ya, Sur. Kita bawa si Ceriwis ke dokter hewan. Tapi, Sur, semuanya kamu yang bayar. Lah kok saya juga sih, Tante? Ini kan bukan burungnya saya, burungnya Tante. Ya iyalah, Sur. Gara-gara kamu si Ceriwis jadi bisu. Udah, pokoknya Tante nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab. Deh, kok saya lagi sih? Kamu nih matre banget sih jadi burung. Pagi. Pagi. Surya mana? Ada di belakang, lagi bersihin kandang burung. Anu, saya mau ngingetin Anu. Saya mau ngingetin Anu, gaji saya. Oh, saya sudah tahu. Tunggu ya. Ini sesuai dengan perjanjian kita. Tapi bonusnya mana? Oh, bonusnya nanti setelah Lebaran, oke? Udah sana, pergi. Iya, pergi. Kok Sinta ngegaji tantenya sendiri sih? Jangan ini cuma tipuan. Oh, I see. Pasti Sinta ingin ngebales gara-gara gue kerjain kemarin ya? Tahuan sekarang ya. Ingin bermain-main sama Surya. Ya Allah, sembuhkanlah saya dari ketidakberdayaan saya ini. Berikanlah saya kekuatan dan hikmah di bulan suci ini, supaya saya bisa bangkit kembali dan menyelamatkan keluarga saya. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan saya, ya Allah. Kuatkanlah diri saya dan iman saya. Saya harus bertahan. Saya harus bertahan. Dan tidak boleh menyerah. Amin. Amin. Semua kan ada hikmahnya. Lama banget sih lo ah. Kok tumben sih lu ngajak ketemuan gue di taman? Kayak orang pacaran aja. Ini sebel deh. Mulai lagi. Kayak banci tuh gak sih kayak gitu? Itu lu kayak banci. Kenapa gue minta ketemuan di taman? Karena kalau di taman itu godaannya udah terlalu berat, Ted. Tapi kalau kita ketemuan di mall atau di kafe, bisa puasa gue batal. Justru makin banyak godaan itu bagus buat lu. Puasa itu kan menguji ketebalan iman lu, bener nggak? Alah, jangan sok tahu lo. Jangan sok ngulihin gue soal puasa deh. Lo sendiri ndak puasa. Nah, kenapa gue ngundang lo kemari? Gue ingin bantuan lo, Ted. Gue perlu bantuan lo sama bantuan Tante Ida. Lu nggak kapok ya?
lu masih mau ngerjain istri lu? Gila. Bukannya gitu, Ted. Sinta ngerjain gua. Dan ini bukan proyek balas dendam kok, bukan. Tapi ini proyek untuk... Sini. Jelas? Jelas. Jelas, gue belum ngomong kok sudah jelas. Sini dulu. Ya. Oke. Selamat berjuang ya. Gue tunggu kabar selanjutnya. Hati-hati lo. Sur, lu tadi ngomong apa, Sur? Neng! Ya? Ini Neng, ada surat buat Neng. Dari? PT Semanggi Indah. Dari mana, Neng? Dan Adrian ya? Gimana? Apa katanya? Bukan, ini surat panggilan kerja. Alhamdulillah. Umi, saya dapat kerjaan, Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama bersyukur sekalian. Saya dipanggil hari ini untuk menghadap. Terus tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan kesempatan ini, An. Sudah, pergi sana. Tapi kan saya mesti nganterin Mama ke dokter dulu. Nggak usah, kan ada Umi. Umi bisa nganter Mama kok. Benar, Mama nggak apa-apa diantar sama Umi? Nggak apa-apa. Allah sudah mendengar doa kita, An. Jadi kesempatan ini jangan kamu sia-siakan. Sudah, pergi sana. Doain ya, Maya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya membuat pengecualian untuk kamu, Ana. Pengecualian? Iya. Kamu sangat cocok untuk menduduki posisi ini. Jadi soal status kamu tidak lagi saya permasalahkan. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan buktikan ke Bapak. Saya bisa kerja keras. Dan saya tidak akan mengecewakan Pak Dimas. Alhamdulillah. Oh ya, kamu bisa tanda tangani di sini. Makasih, Pak. Dengan formulir ini, kamu bisa ambil seragam dan uang transport kamu di kasir. Ya, biar besok kamu bisa mulai bertugas. Terima kasih banyak. Ana kelihatan gembira sekali mendapatkan pekerjaan ini. Artinya Rini benar. Ana betul-betul butuh pekerjaan, butuh uang. Alhamdulillah. Belum apa-apa udah dapat rezeki. Terima kasih ya Allah. Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa bicara dengan Adrian? Adriannya lagi nggak ada. Dari siapa nih? Dari Ana, istrinya. Istrinya. Nunggu siapa sih, Den? Nunggu temen, Mi. Udah pulang kali, udah yuk pulang yuk, panas nih. Gatel. Mungkin Agil sakit, Mi. Agil? Siapa tuh? Temennya Tino. Umi mau nggak nganterin saya ke rumahnya dia? Tahu rumahnya nggak? Tahu, Mi. Saya mau nengokin dia. Ya, yuk. Yuk. Udah deh, kamu lupain niat kamu. Tapi Adrian cowok yang selama ini aku impikan. Masa aku lepas gitu aja? Tapi Adrian udah punya istri. Terus kamu mau ngerebut suami orang? Dosa itu. Aku nggak peduli. Demi masa depanku. Iya, aku tahu impian kamu. Tapi ini kan bulan puasa. Bukannya nambahin pahala, malah punya niat jelek. Gimana sih kamu? Mau bulan puasa kek, mau enggak kek. Pokoknya impianku harus jalan terus. Siapa tahu
di bulan puasa ini malah impianku terkabulkan. Ngaco kamu. Niat jelek mana mungkin diridhoi oleh Allah. Aku nggak peduli. Adrian tuh cowok yang langka. Ini tuh kesempatan yang emas buat aku. Satu-satunya penghalang hanyalah istrinya. Baru balik dari lokasi, Yan? Ada telepon untuk saya? Nggak ada. Kamu kelihatan capek sekalian. Mau saya ambilin minum? Saya puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu temannya Agil ya? Iya, Tante. Agilnya ada nggak? Agil lagi di strap. Strap. Strap apaan tuh? Strap. Dihukum. Jadi Agil nggak ikut latihan gara-gara dihukum, bukan gara-gara sakit. Dia dihukum karena mencuri. Mencuri? Iya. Dia mencuri duit saya. Jadi, Agil tidak boleh ketemu dengan siapapun. Dan dia tidak boleh keluar dari kamarnya sebelum dia mengembalikan duit saya. Kalian mengerti? Agil nyuri uang ibunya. Jangan-jangan. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ambil? Di rumah ini kan cuma ada kamu. Ayo ngaku. Kamu pakai apa duit itu, ha? Kalau kamu tidak mengaku, saya akan laporkan kamu ke bapak kamu. Ayo ngaku. Biar kamu digebukin. Sampai kamu mengaku. Ngaku nggak? Ya, sebentar. Saya kan sudah katakan, Agil tidak bisa menerima tamu. Dan kamu tidak bisa ketemu dengan Agil. Karena Agil lagi dihukum. Agil dihukum gara-gara saya, Tante. Nih, uang Tante yang hilang. Sebenarnya Agil nggak salah, Tante. Yang salah saya. Agil nyuri buat nolongin saya. Jadi, Agil jangan dihukum lagi ya, Tante. Jadi kamu mencuri duit ibu untuk teman kamu ini? Tin, saya nggak mau kamu dihukum lagi. Jadinya saya kembaliin deh uang kamu, uang ibu kamu. Jadi kamu mencuri untuk teman kamu? Iya, karena kalau Tino tidak membayar uang sekolah, Tino akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi, Agil nggak dihukum lagi, Tante. Besok Agil udah boleh sekolah. Ya sudah. Tapi kamu janji sama ibu ya, kamu tidak mengulangi lagi perbuatan kamu. Ya? Permisi, Pak. Sudah maghrib. Astagfirullahaladzim, sudah beduk? Iya. Memang Bapak tidak dengar suara beduk. Saya kasihkan dulu surat. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Tumben kalauknya banyak. Alhamdulillah, kakak dapat rezeki. Kakak udah dapat kerjaan. Alhamdulillah. Kapan kamu mulai kerjaan? Besok, mah. Insya Allah ya, Maya. Bisa meringankan bebannya Adrian. Amin. Umi, kamu udah buka puasa belum? Yuk. Udah, Umi di belakang aja ya, Neng ya? Sudah, duduk sini. Di belakang aja, Bu. Bapak mau makan atau minum? Saya mau permisi dulu, mau taraweh. Habis taraweh, saya kesini lagi untuk ngasih obat buat Bapak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah.